Selamat pagi. Jess, ada komen dari sebentar, saya lihat namanya Mariani Yani, dari Ibu Mariani Yani. Kalau untuk penderita benjolan, nah ini dia, banyak nih yang komen ke saya. Saya mau kasih tahu, ribuan yang punya masalah kayak begini. Karena masalah benjolan itu pasti masalahnya adalah masalah metabolik atau disebut sebagai metabolic syndrome. Itu masalah benjolan. Kenapa terjadi benjolan? Karena masalah yang terjadi adalah di mana selmu gagal meregenerasi. Kalau sel sudah gagal meregenerasi, berarti tidak ada perbaikan sel di tubuhmu. Ya, itu berarti menuju ke masalah-masalah metabolik. Yaitu apa? Nah, itu kan benar TMR atau CA. Apakah bisa Pak Jess? Terima kasih jawabannya. Ya, yang namanya TMR, CA, MYM, myoma, ya Jess, itu adalah masalah penyakit-penyakit metabolik. Gula di otak manusia itu yang menjadi orang mengalami Alzheimer. Kalau anak-anak, mereka akan mengalami yang namanya autis. Autis bukan karena kecerdasan otak ya, tapi karena kebanyakan gula di otaknya. Beda, autis yang kecerdasannya otak di atas rata-rata, jadinya Thomas Alva Edison, jadinya Einstein. Ya, itu autis karena otaknya di atas rata-rata. Tapi yang sekarang ini terjadi, autis yang dialami oleh anak-anak kita, itu adalah autis penyakit di mana gula terlalu banyak di otaknya. Kok bisa Pak? Ya karena maknya ngidam-ngidaman. Ya, hamil ngidam. Lahir enggak dikasih ASI. Lahir dikasih formula. Lahir dimakanin tepung. Nah, itu lahir dikasihnya buah. Itu anak-anakmu bakal mengalami yang namanya autis buatan itu. Jadi dari semenjak dalam kandungan kamu sudah menciptakan monstermu dan menjadikan anakmu autis itu. Gula di pembuluh darah, maka dia disebut diabetes atau penyakit gula. Gula di bawah kulit, maka disebutnya adalah lipoma. Dan itu sebetulnya kamu gerak tiap hari aja 30 menit, 1 jam, itu akan kempes dengan sendirinya. Yang membuat tidak bisa kempes kan kamu mager. Kamu istirahatmu lebih banyak daripada kerjamu. Gula yang ada di mata, maka dia akan menjadikan kamu penyakit yang namanya glukoma atau buta mata, atau bermasalah di mata. Beda sama katarak, beda sama penyakit mata minus plus ya, beda ya. Jadi itu perlu diawas-awasi. Dan gula yang kebanyakan di dalam sel tubuhmu, karena kamu tidak makan protein, kamu tidak makan asam lemak, kamu tidak makan asam amino, ya, kamu tidak ternutrisi dengan baik, kamu tidak termineralisasi dengan baik, kamu tidak tervitaminasi dengan baik, maka gula itu banyak di dalam sel. Dan itulah yang disebut itu MYM, myom, CA, cancer, TMR, tumor gitu. Itu yang menjadikan seperti itu. Sebetulnya kamu mau kesono kemari silahkan aja, tidak ada masalah. Itu kan hak masing-masing ya. Dan tidak ada pentingnya juga saya ikut campur dengan apa yang kamu lakukan, karena itu adalah duit-duitmu, mulut-mulutmu, tubuh-tubuhmu. Tapi kalau kamu mau tahu yang termudah untuk memperbaikinya, ya ke sini. Karena yang di sini ini yang sudah banyak punya pengalaman melihat, mendengar, memperhatikan, bahkan menganalisa apa yang terjadi di sekeliling itu, bahwa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan degeneratif, yang berhubungan dengan metabolik, yang berhubungan dengan komplikatif, semuanya rata-rata adalah perbaikannya sangat simpel, yaitu memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola makan, dan memperbaiki pola sehat. Hanya 3 penting ini aja.
Kalau yang lain silahkan, Jess. Kamu patah tulang ya kamu dioperasi lah ya, di gips. Kamu kecelakaan ya kamu mesti ke RS lah ya. Mesti ditangani ya sama spesialis-spesialis itu. Itu enggak harus dipungkiri. Harus itu. Minum obat, ya betul, ya harus. Karena obat-obatan itu berguna untuk pemulihan dari kecelakaan kamu. Saya punya masalah gigi ya mesti ke spesialis gigi ya, karena di spesialis gigi dikasih obat ya betul pasti, tidak mungkin enggak ya. Kalau enggak bagaimana dia bisa mengoperasi, kan enggak mungkin. Tapi kalau sudah kena namanya metabolik, kamu dioperasi, kamu pasti diradiasi. Dan kalau kamu dioperasi, kamu diradiasi, pasti kamu di kemoterapi. Ya kalau kecelakaan kan tidak. Kecelakaan hanya dioperasi saja. Kemudian mana yang bermasalah itu diambil atau itu ditambah, itu diambil atau itu dipotong. Itu kalau operasi kan seperti itu. Tapi kalau kamu kena yang namanya ini metabolik, kamu bukan hanya sekedar dioperasi, tapi kamu diradiasi. Kamu tahu enggak diradiasi itu diapakan? Di kemoterapi. Kamu tahu enggak di kemoterapi itu diapakan? Dimatikan semua selmu. Sedangkan tubuhmu itu sel. Dari ujung otak sampai ujung ke kaki itu semuanya sel. Ada sel otak, sel otot, sel mata, sel hidung, sel mulut, sel tulang. Semuanya sel. Nah kalau kamu di kemo, di radiasi, yang dimatikan selnya bukan penyakitnya. Jadi 3 tahun lagi pasti kumat. 3 tahun lagi pasti balik lagi. 3-5 tahun lagi lah itu jangka waktunya. Kamu omongan saya ini kamu cek aja di Google bener apa enggak. Jadi tidak ada yang sehat, tidak ada yang sembuh. Ujungnya pasti maut. Kalau sama-sama ujungnya maut, kenapa kamu rela maut dengan mengeluarkan dana? Itu loh, itu yang menjadi pemikiran kan di situ. Kenapa enggak coba yang enggak mengeluarkan dana, di mana daya sembuhnya muncul dari dalam diri? Kenapa enggak coba seperti itu? Bagaimana Pak caranya Pak? Ya ikuti pola makan yang saya sampaikan. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu nomor 1. Ya, tidak sarapan, tidak makan malam. Tapi minumnya racikan macin. Kenapa? Karena kamu butuh nutrisi mikro secara terus-menerus. Nah itu dia, racikan macin boleh dicampur dengan air kelapa hijau, bisa dicampur dengan air kelapa muda, silahkan. Itu terus racikan macin. Kalau nggak mau, nggak ada dana untuk yang lain ya. Kalau ada dana sama yang lain, kamu punya dana, daripada kamu pakai untuk operasi dan kemoterapi, radiasi dan kemoterapi, kamu mendingan belikan suplemen. Ada glutathione, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, terus kemudian magnesium, terus kemudian kalsium, terus kemudian propolis, kemudian royal jelly. Nah ini 8 suplemen yang saya selalu rekomendasi. Untuk apa? Untuk kebutuhan nutrisi tubuhmu. Sehingga kamu cuaca apapun menter, cuaca apapun kamu jagoan. Karena tubuhmu butuh itu semua untuk menghadapi kehidupan yang sangat berat ini. Nah kalau kamu ngerti rahasia ini kamu akan nurut. Nah setelah kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, berarti kan makannya hanya di jam 1 sampai jam 7 malam saja. Kalau kamu sudah punya masalah kayak begini, itu makannya harus hampir 24 jam. Tidak makannya 24 jam. Minum harus ya, minum yang terbaik, minum racikan macin. Saran saya seperti itu. Kalau enggak ya kamu harus minum supplementation. Yang dimakan adalah telur, ikan, daging, seafood. Silakan masak. Ya, masak. Tapi masaknya harus dikurangi semuanya. Garamnya dikurangi, gulanya dibuang. Nah, singkirkan semua yang berhubungan dengan tepung, singkirkan semua yang berhubungan dengan gula, singkirkan semua yang berhubungan dengan gorengan, singkirkan semua yang berhubungan dengan nasi. Itu semuanya singkirkan. Jajanan, jejenan, cemilan, cepuluh, singkirkan semua. Karena itulah makanan sel yang rusak. Nah, kenapa itu tidak boleh dimakan? Supaya selmu yang sehat memakan sel-sel yang rusak itu. Sehingga ketika kamu 18 jam tidak makan malam, tidak makan pagi, ya tidak sarapan dan tidak makan malam, itu akan terjadi autophagy, itu akan membuat selmu lebih sehat, sehingga kamu lebih bisa beraktivitas. Setelah itu, buat puasa, tidak makan 24 jam. Bukan berarti tidak minum ya, minum, racikan macin, itu yang terbaik. 24 jam. Setelah itu lanjutkan, setelah beberapa hari, tidak makan 48 jam. Sampai kamu bisa melakukan tidak makan 72 jam. Tidak makan 72 jam. Tapi minum, ya minum yang punya energi. Minum yang punya nutrisi, yaitu racikan macin, saran saya. Singkirkan minuman-minuman yang lain. Campur dengan air kelapa hijau, itu terbaik. Nah, itu coba. Kamu nanti bisa mengikuti apa yang terjadi dengan teman-teman yang lain. Sembuh, hilang semua, termasuk benjolan ambeien pun bisa hilang.